Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual. Renungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 dengan judul perikop Firman yang telah menjadi manusia. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang yang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Saudara yang terkasih, dalam bagian pembuka dari kitab ini, Yohanes mengungkapkan kebenaran yang melampaui kemampuan berpikir manusia, yaitu bahwa Tuhan yang abadi, yang tak terbatas telah menjadi manusia dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian awal Yohanes menjelaskan tentang siapakah Sang Firman atau Yesus yang adalah terang itu. Kemudian setelah kita diajak untuk memahami hal tersebut, maka ini akan mempengaruhi cara hidup kita sebagai orang percaya. Nah, oleh sebab itu mari kita perhatikan penjelasan Yohanes mengenai hal tersebut. Pertama, keberadaan Yesus yang tadi kita baca di ayat 1. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Hal ini berbicara tentang keberadaan Sang Firman itu atau Yesus, bukan hanya sebelum Ia menjelma menjadi manusia, tetapi juga sebelum segala waktu. Ungkapan pada mulanya tidak mengacu pada momen tertentu atau waktu tertentu, tetapi ini mengasumsikan keabadian. Kemudian yang kedua, Yesus terlibat dalam penciptaan bersama Allah dan Ia adalah Allah di ayat 2 dan 3. Yesus Kristus, firman yang kekal, turut bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan ilahi. Kemudian yang ketiga, di dalam Sang Firman ada kehidupan yang adalah terang bagi manusia. Tadi kita bahas di ayat 4 dan 5. Yesus merupakan perwujudan dari kehidupan itu sendiri. Karena melalui kedatangannya ke dunia, jiwa manusia yang mati karena dosa kemudian menjadi hidup. Ia yang adalah terang telah datang ke dalam dunia yang dipenuhi dengan kegelapan. Saudara, penjelasan tentang siapakah Sang Firman atau Yesus yang adalah terang itu di ayat 1 dan 5 sangatlah penting bagi iman Kristen. Karena pemahaman kita tentang siapakah Yesus sebagai anak Allah akan menuntun kita untuk menjalani hidup sebagai anak-anak terang di dalam dunia yang gelap. Dalam ayat 9-13 dijelaskan bahwa jika kita menerima Yesus dan percaya
padanya, maka kita juga akan menjadi anak-anak terang yang penuh dengan kasih dan kebenaran. Saudara, orang percaya kini hidup di dalam dunia yang dipenuhi dengan dosa, di mana manusia saling menyakiti. Tetapi keberadaan kita sebagai orang yang telah menerima kehidupan dan terang dari Yesus haruslah menjadi penakluk kegelapan dunia. Cara hidup kita haruslah mencerminkan kasih dan kebenaran dan bukan menjadi sama dengan dunia. Oleh sebab itu, marilah kita meminta kekuatan dari Allah agar kita dapat hidup sebagai anak-anak terang. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah pemahaman saudara tentang Yesus sebagai anak Allah selama ini? Sudahkah saudara memahami siapakah Yesus dengan benar? Apakah pemahaman saudara sudah memberikan dampak bagi kehidupan saudara? Jika belum, maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Mari meminta Allah agar Ia membuka diri dan menyatakan siapakah Dia, sehingga kita dapat mengenalnya dengan baik. Dan mari kita berdoa agar Allah memperbaharui kehidupan kita, sehingga hidup kita mencerminkan kasih dan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan sudah menjagai kami sepanjang malam dan pagi ini kami sudah bangun dalam keadaan tubuh yang baik, semua karena kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami renungkan bersama, yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus terus berusaha untuk mengenal siapakah Engkau, sehingga kehidupan kami dapat diubahkan, sehingga pengenalan kami akan siapakah Yesus, siapakah Allah dapat memberikan dampak bagi kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat dan melakukan kebenaran-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.